Nah, Bapak Ibu semua, saya akan lanjut dengan pilkada di masa pandemi, buat apa dan siapa, gitu ya. Saya akan mulai dengan sebuah pemberitaan yang menyebutkan Ketua Komisi 2 Bapak Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pernyataan kepada publik, KPU diminta kreatif siasati situasi pandemi COVID-19. Jadi siasati begitu ya, untuk menyiasati. Biasanya kita kalau melakukan penyiasatan itu bagaimana kita mengatasi keterbatasan, mengatasi segala hambatan begitu ya, untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu pemberitaan bagaimana dorongan bagi KPU untuk melakukan kreativitas di dalam menyiasati situasi pandemi. Dengan demikian disadari bahwa situasi pandemi ini memang melahirkan keterbatasan, tantangan, hambatan bagi KPU di dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Lalu yang kemudian saya kutip juga pemberitaan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Zubairi Jurban dari Universitas Indonesia, yang mengatakan di pemberitaan, puncak pandemi bulan Mei itu omong kosong katanya, kecuali kalau kita bisa tertib luar biasa, melarang mudik, melakukan jaga jarak dan semua upaya-upaya ekstra lainnya. Ini kata beliau. Lalu yang kemudian Pak, ini yang terbaru nih gitu. Kemarin kalau Bapak Ibu semua mengikuti live streaming atau mengikuti uji publik rancangan peraturan KPU tentang perubahan peraturan KPU tahapan program jadwal pilkada, maka Bapak Ibu akan mendengarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan lucu gelar pilkada saat pandemi corona. Dan dia bilang kalau mau menyelenggarakan pilkada nunggu WHO mencabut status pandeminya begitu. Ini pernyataan dari Pak Menkes Terawan yang coba saya kumpulkan. Lalu kemudian pernyataan dari Pak Ahmad Yuryanto ya, yang juga menegaskan pernyataan Bapak Presiden kita yang menyebutkan pemerintah ini mengklarifikasi ini, berdamai bukan menyerah, tapi beradaptasi dengan pola hidup baru. Kan kita disuruh berdamai dengan corona ya, dengan maksudnya COVID-19, dengan situasi COVID-19 kan. Dan kalau kita baca pemberitaannya, yang dia maksud dengan berdamai itu bagaimana kita beradaptasi dan kemudian melakukan kultur hidup normal baru gitu, soal jaga jarak, menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian menjadi pertanyaan bagi kami dan bagi kita semua ya, bisakah pemilu berdamai dengan COVID-19? Apakah pemilu harus dikesampingkan sehingga kemudian dengan adanya COVID gitu ya, pemilu tidak bisa ada sama sekali? Atau seperti apa cara kita merespon kondisi yang kita hadapi dan merupakan fenomena global ini? Satu sisi memilih pemimpin adalah hak asasi, karena itu hak yang diberikan kepada rakyat untuk ikut menentukan kepemimpinan yang akan memimpin mereka, begitu itu dijamin juga oleh konstitusi untuk memilih langsung pemimpinnya, atau seperti apa? Satu sisi juga ada ancaman kesehatan yang notabene juga mengancam hak asasi kita kalau kita mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan kita dan bisa terpapar COVID karena melaksanakan pemilu. Jadi ini kompatibel nggak sih dua ini gitu? Atau kita harus saling menegasikan satu sama lain? Nah, dalam konteks itu saya ingin mengawali dengan agak umum dulu ya. Pemilu dan pandemi ini saya kutip dari position paper yang diterbitkan oleh IFES, International Foundation for Election System. Papernya bagus sekali karena sudah bicara juga tentang langkah-langkah teknis di dalam menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Bisa di-download, judulnya Safeguarding Health and Election 2020. Nah, dia ini mengupas pemilu tetapi juga mengupasnya bersama dengan pihak-pihak otoritas kesehatan gitu. Jadi bagus sekali. Nah, dari datanya IFES itu saya mengetahui COVID-19 itu memaksa penundaan pemilu nasional atau subnasional atau lokal gitu ya, DPRD dan kepala daerah di hampir 60 negara dan wilayah.
Nah, beberapa KPU yang memutuskan untuk lanjut melaksanakan pemilihan di tengah krisis, sebagian besar gagal mengatasi kekhawatiran publik tentang kesehatan yang menyebabkan rendahnya jumlah pemilih, masalah kredibilitas, berhentinya pekerja TPS. Jadi pekerja TPS-nya itu memutuskan tidak mau lanjut menjadi petugas, dan bahkan petugas pemilihan yang lantas terpapar COVID-19. Ini ada beberapa kejadian dikutip oleh iFast di negara bagian di Amerika Serikat. Silakan Bapak Ibu detailnya bisa dibaca di position paper dari iFast. Nah, ini yang kemudian juga saya rujuk dari International IDEA, partisipasi pemilih di pemilu di tengah pandemi. Nah, dari sekitar 18 negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemi, 16 negara itu mengalami penurunan angka pengguna hak pilih atau voter turnout atau partisipasi pemilih di hari pemungutan suara. 2 negara itu mengalami peningkatan angka pengguna hak pilih atau partisipasi pemilih di hari H. 2 negara yang mengalami peningkatan itu adalah Bavaria, itu pemilu lokal di Jerman, dan kemudian Korea Selatan yang menyelenggarakan pemilu parlemen atau National Assembly pada tanggal 15 April yang lalu. Sisanya itu rata-rata mengalami penurunan angka partisipasi pemilih, termasuk di Australia yang notabene mewajibkan pemilih menggunakan hak pilih atau compulsory voting. Di negara bagian Queensland misalnya kita lihat dari 83% di pemilu sebelumnya menjadi 77,5%. Lalu di Perancis di pemilu putaran pertama mereka yang di pemilu sebelumnya mereka 63,6% angka partisipasinya, lalu di putaran pertama yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu menurun menjadi 44,7%. Penurunan angka partisipasi yang cukup drastik ini, hampir 20%, itu memaksa pemerintah Prancis menunda hari pemungutan suaranya menjadi di putaran kedua menjadi bulan Juni tanggal 21 gitu. Lalu kemudian di Iran, ini juga hampir sama, hampir 20% penurunannya, dan yang sangat drastik itu di Mali. Pemilu legislatifnya pada 29 Maret lalu menurun dari 42,7% di pemilu sebelumnya menjadi 7,5%. Nah, jadi ini terbukti ya, 2 organisasi internasional pemilu ini mendapati data seperti itu. Banyak pihak yang mengatakan atau membandingkan salah satu optimisme kita ini, Dafadli, Kak Jayadi, Uda Arya, dan Mbak Ninis, bahwa kita bisa lanjut dengan agenda elektoral karena Korea Selatan tuh bisa gitu. Karena pemilu Korea Selatan bisa. Saya coba mempelajari betul pemilu di Korea Selatan, sesungguhnya ada apa di Korea Selatan gitu ya, sehingga mereka bisa berhasil. Ternyata ada 6 komponen yang membuat mereka bisa berhasil menyelenggarakan pemilu. Yang pertama adalah mereka punya kerangka hukum yang memang kompatibel dengan masa krisis. Dan kerangka hukum ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah sejak lama ada, yang memperkenalkan metode-metode pemilihan yang bisa mengoptimalkan partisipasi pemilih di masa krisis. Mereka punya early voting, memilih lebih dahulu, tidak harus berkumpul hanya pada satu hari pemungutan suara yang sama, lalu bisa melakukan home voting bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang ada di penjara, atau mereka yang terpapar COVID-19. Lalu ada overseas voting bagi pemilih di luar negeri, ada shipboard voting yang pemilih di kapal bisa mengirimkan surat suara lewat pos, di mana surat suara itu didistribusikan melalui faksimili gitu ya, dengan standar keamanan khusus, dan juga postal voting. Nah, ini nih kerangka hukum yang memang mereka tuh sudah beradaptasi sejak lama gitu. Yang kedua, ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu. Kebutuhan anggaran akibat menyelenggarakan pemilu di masa pandemi difasilitasi dengan baik oleh negara. Bahkan kebutuhan yang mencapai 2 kali lipat itu bisa terpenuhi. Karena konsekuensi pemilu di masa pandemi, maka pendekatan optimalisasi melakukan disinfeksi atau melakukan disinfektan gitu ya, itu membutuhkan dana yang besar dan itu diberikan oleh negara. Lalu profesionalisme penyelenggara. Penyelenggaranya profesional, dipercaya oleh masyarakat bahwa mereka tidak akan menyimpang. Yang keempat, daya dukung optimal teknologi, punya ID verifikator, jadi secara online ketika orang menyetor KTP di TPS itu terintegrasi dengan
database pemilih secara online, lalu juga mereka bisa memilih tidak harus di TPS-nya untuk yang early voting. Karena apa? Karena mereka punya ballot paper printer. Jadi tidak seperti kita yang surat suaranya itu harus didistribusikan jauh-jauh hari dengan saya lupa tuh, hologram gitu ya. Kalau mereka ada printer untuk mengeprint surat suara di TPS. Lalu mereka punya counting equipment yang bisa menyortir surat suara sehingga penghitungan itu bisa dibantu oleh mesin. Nah, yang berikut adalah kalau kata sekjennya National Election Commission atau NEC-nya Korea Selatan di video yang linknya ada di layar ini, kunci kesuksesan terbesar mereka adalah disiplin pemilih. Disiplin pemilih untuk jaga jarak paling tidak 1 meter, disiplin pemilih untuk pakai masker, disiplin pemilih untuk pakai hand sanitizer, disiplin pemilih untuk pakai sarung tangan, disiplin pemilih kalau suhu tubuhnya di atas 37 memilihnya tidak di TPS biasa. Itu kunci paling ekstrim kenapa mereka sukses. Nah, yang terakhir, setelah saya pelajari, kepercayaan publik pada pemilu itu berbanding lurus dengan kepercayaan publik pada kapasitas pemerintah dalam menangani COVID-19. Kenapa mereka mau dan berani pergi ke TPS pada hari pemungutan suara? Karena mereka yakin bahwa negaranya, pemerintahnya itu punya kapasitas untuk menangani COVID sehingga pemilu dan pemilu yang mereka ikuti tidak akan menjadi medium penyebaran bagi COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu ada video dari KPU Korea Selatan di YouTube-nya mereka. Kalau ditonton itu berbahasa Inggris, bagus sekali videonya. Jadi saya juga belajarnya dari sana. Nah, kalau menurut saya, udah Fadli, kita tuh bisa berdamai dengan COVID-19. Kalau, saya nih mencoba untuk belajar kata berdamai itu apa. Ternyata kalau di KBBI, berdamai itu artinya berhenti bermusuhan, lalu kemudian mencari kesepakatan gitu ya. Kita nih berhenti bermusuhan, lalu mencari kesepakatan. Nah, kalau kita lihat pada dua definisi ini, dari Thesaurus ini ya, maka untuk bisa berdamai, bisa berhenti bermusuhan, lalu kemudian mencari kesepakatan, harus ada proses yang memadai untuk menuju ke arah itu. Sama seperti kalau kita belajar di Korea Selatan. Di Bavaria, mereka bisa sukses pilkada lokal, pemilu lokal, karena semua pemungutan suara itu tidak pergi ke TPS, melainkan dilakukan melalui postal voting. Itu bisa dipelajari di beberapa literatur, baik dari IFES ataupun International IDEA. Nah, untuk menuju ke sana itu, untuk bisa damai itu, kita perlu waktu gitu, karena kita perlu beradaptasi dan melakukan pembiasaan. Maka waktu, sumber daya, regulasi itu menjadi prasyarat. Bukan ketika kita tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya waktu untuk beradaptasi, lalu kita disuruh berdamai. Kalau seperti itu ya ibarat di medan perang, kita langsung menyerahkan diri ke hadapan musuh tanpa proposal damai yang jelas gitu. Kan kalau mau damai itu proposalnya harus jelas, seperti MOU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus tahun 2005 gitu ya. Bahwa ketika mereka mau MOU Helsinki, itu jelas dulu proposalnya pemerintah Indonesia apa, proposalnya Gerakan Aceh Merdeka apa, sehingga adalah partai lokal, lalu kemudian pemilihan pilkada langsung di tahun 2006 gitu. Nah, itu yang kemudian memerlukan waktu, bagaimana kita menegosiasikannya itu kan harus ketemu gitu. Oh, ini COVID tuh begini, ini pilkada tuh begini. COVID itu meminta kita jaga jarak, COVID itu meminta kita untuk betul-betul menjaga kebersihan, interaksi massal itu dihindari, sementara pemilu tuh nggak begitu. Pemilu itu aktivitasnya tidak hanya hari pemungutan suara. Sebelum hari pemungutan suara pun sudah ada aktivitas-aktivitas pengumpulan massa, menyaratkan partisipasi, menyaratkan keterlibatan publik, menyaratkan transparansi, dan lain sebagainya. Nah, proposal yang dua yang berbeda ini harus diketemukan gitu, sehingga kita bisa damai. Nah, termasuk juga damai itu hanya bisa antara pilkada dan pemilu dengan COVID-19 kalau kepercayaan publik pada kapasitas negara menangani COVID-19 itu
baik begitu. Kalau publiknya tidak percaya bahwa negara bisa memproteksi mereka, ya nggak akan ketemu proposal damainya. Nah, yang berikut adalah soal pemungutan suara di bulan Desember 2020. Banyak pihak seolah-olah psikologisnya itu hanya pada bulan Desembernya aja, seolah-olah Pilkada 2020 itu hanya di bulan Desember. Padahal menuju Desember itu ada serangkaian aktivitas yang tadi udah Fadli sudah sebutkan, bahkan di dalam uji publik yang dilakukan oleh KPU itu akan memulai tahapan pada tanggal 6 Juni 2020. Artinya, meskipun pemungutan suaranya di bulan Desember, tetapi tahapan yang melibatkan interaksi masyarakat itu sudah harus dilakukan sejak bulan Juni. Dan itu akan diikuti dengan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan, coklit door to door, sosialisasi, kampanye, pengadaan logistik, dan seterusnya. Saya mendengar dari Pak Amnasmen ya, dari Ketua KPU Sumbar, katanya di Sumbar itu ada calon perseorangan, syarat dukungannya 300.000. Undang-undang Pilkada kita mengatakan verifikasi faktualnya harus door to door, sensus. Tidak boleh pakai sampel. Nah, artinya ada 300.000 orang yang harus didatangi oleh petugas. Ini kan juga menjadi salah satu tantangan dan kekhawatiran baru gitu bagi petugas kita. Bagaimana cara mereka, satu sisi mereka tidak terpapar COVID-19, tapi pelaksanaan pilkada yang berkualitas itu bisa mereka penuhi. Nah, sehingga konsekuensi logisnya kalau kita mau berdamai nih, maka pilkada itu harus dijalankan selaras dengan protokol penanganan COVID-19. Jadi protokol penyelenggaraan pilkada harus sejalan dengan protokol penanganan COVID-19. Tetapi udah Fadli, Perpu kita ini kan memang sudah keluar ya. Satu sisi kita bersyukur karena itu melegitimasi penundaan pilkada oleh KPU. Tetapi ternyata Perpu ini tidak memberikan pengaturan khusus atau cantelan eksplisit yang memberikan otoritas KPU untuk tadi tuh, untuk bisa menyiasati, untuk bisa kreatif secara maksimal di dalam menyelenggarakan pilkada di tengah normal baru gitu. Normal baru kita tuh yang kita sudah tahu tadi, soal jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan, mengurangi interaksi yang bisa menularkan COVID gitu. Jadi Perpu ini punya pendekatan melaksanakan pilkada di tengah normal baru dengan regulasi berbasis normal lama. Karena pilkadanya di bulan Desember pemungutan suaranya yang artinya beririsan dengan masa penanganan COVID, penyiapan-penyiapan tahapannya, tetapi tidak memberikan basis soal regulasi yang betul-betul optimal menopang normal baru tadi gitu. Memang KPU sih bisa berkreativitas, tetapi kreativitasnya itu banyak batasannya. Karena kan kreativitas itu tidak boleh bertentangan dengan dua hal. Satu, dengan peraturan perundang-undangan yang sudah eksplisit mengatur itu, dan yang kedua, kepentingan orang banyak. Bisa KPU mengatur soal kampanye misalnya, oke, kampanye itu pertemuannya tidak boleh lebih dari 10 orang. Tidak boleh misalnya begini, begitu, begini, harus jaga jarak dan lain sebagainya, itu bisa diatur. Tetapi KPU itu tidak boleh mengubah aturan verifikasi faktual dari sensus door to door menjadi sampel. Kalau itu dilakukan, KPU pasti akan digugat dan pertama kali akan ada keberatan ke Bawaslu, akan panen gugatan. Apakah KPU bisa melakukan coklit misalnya secara virtual? Ya, ini yang harus kemudian menjadi diskursus baru gitu. Padahal kan undang-undang bilang datang dan ditemui gitu. Sementara kalau virtual kan menggunakan teknologi. Apakah KPU bisa meyakinkan bahwa semua pemilih yang ada di suatu daerah itu punya kapasitas teknologi atau punya alat teknologi untuk dilakukan pendekatan-pendekatan virtual lagi, per virtual itu. Sebab kalau kita sepenuhnya menggantungkan pada virtual, maka pada saat yang sama kita membuka ruang terjadinya inequality atau ketidaksetaraan baru, ketidakadilan baru, yaitu akses. Karena tidak semua warga negara kita punya instrumen teknologi dan bisa mengakses sesuatu secara daring atau virtual. Jadi akan ada kesenjangan baru nih, membuka ruang kesenjangan baru, yaitu kesenjangan pada akses informasi. Nah, pertanyaan paling besarnya adalah bagaimana kita menyelaraskan normal baru dengan aturan main ala normal lama tadi.
Apalagi kemudian ruang gerak KPU menjadi tidak leluasa karena Perpu tidak memberikan kepastian alokasi anggaran tambahan sebagai konsekuensi biaya penyelenggaraan pilkada di tengah protokol penanganan COVID-19. Pasti akan ada biaya tambahan gitu. Saya membayangkan setidaknya di setiap KPU, di setiap PPK, panitia pemilihan kecamatan itu harus ada alat pengukur suhu, harus ada disinfektan, harus ada apa namanya sarung tangan begitu ya. Karena pertukaran dokumen kan syarat dukungan perseorangan itu berupa dokumen. Lalu ketika mutarlih, coklit itu juga dokumen. Bagaimana mereka memastikan tidak ada perpindahan droplet atau cairan yang juga bisa menjadi medium perpindahan COVID-19. Nah, ini 2 slide terakhir lagi udah Fadli. Kenapa sih pilkada itu harus di 2020? Ini saya menduga ya, analisis saya setelah saya mencermati beberapa peristiwa belakangan. Ya pertama karena siklus 5 tahunan, pengulangan pilkada 2015. Karena kan kita siklus pilkadanya setiap 5 tahun sekali. Maka karena siklus kita setiap 5 tahun sekali, 269 daerah yang pilkada di 2015 harus diulang di 2020. Ditambah dengan kota Makassar yang kemarin kolom kosongnya berhasil mengalahkan calon tunggal. Jadilah 270 daerah. Yang kedua, karena sebagian besar kepala daerah yang menjabat saat ini di 207 daerah dari 270 daerah itu akan berakhir masa jabatannya di pertengahan Februari 2021. Jadi karena mereka berakhir di Februari, maka sebisa mungkin sebelum Februari di 207 daerah ini dari 270 itu sudah ada kepala daerah definitif yang terpilih. Yang ketiga, nah ini dia, ada insentif petahana yang ingin didapat. Jadi bagaimana memelihara ingatan dan keterhubungan dengan kepemimpinan yang sedang berkuasa. Karena ekspektasi untuk mendapatkan impresi politik, impresi sosial, dan psikologis atas kepemimpinan yang sedang memimpin sekarang. Padahal sih kalau petahananya penanganan COVID-nya buruk, ya sama-sama juga nggak ada dampaknya gitu. Apalagi kalau ada pemilih menjadi tendensius gara-gara politisasi bansos atau politisasi program penanganan COVID. Nah, tetapi impresi politik, sosial, dan psikologis kepemimpinan petahana itu beserta akses kepada sumber dayanya yang ingin dipertahankan sehingga pilkadanya sebisa mungkin itu sebelum Februari 2021 artinya Desember gitu ya. Dan yang berikut adalah ketersediaan anggaran. Ini narasi utama yang dibangun nih. Karena memang penggunaan anggaran itu kan maksimal tanggal 14 Desember ya kalau tahun anggaran dan sudah ada NPHD karena sudah ada NPHD maka anggaran itu tetap bisa digunakan untuk pilkada. Padahal narasi ini pun sebenarnya bisa dibantah gitu. Kalau memang pemerintah komitmen anggaran yang sudah teralokasi kan boleh kemudian tidak boleh diganggu gugat dan digunakan untuk 2021. Nah, yang terakhir konon alasannya adalah menjaga psikologis petugas pemilihan yang sudah kadung direkrut soal akses mereka pada pekerjaan, pada sesuatu yang mereka sudah lalui. Walaupun dampak psikologis ini juga bisa membawa dampak ikutan baru berupa apa? Ya dampak psikologis baru, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mereka bisa terpapar COVID-19. Nah, sehingga saya berkesimpulan gini, kesimpulan saya itu merujuk kepada poin pertama dari tantangan utama pemilu berintegritas yang dirumuskan Global Commission on Election, Democracy and Security yang mengatakan tantangan pertama dari membangun pemilu berintegritas adalah bagaimana kita memenuhi klaim terhadap hak asasi manusia sekaligus terhadap keadilan pemilu. Jadi kalau pilkada mau di tengah pandemi, boleh-boleh aja, toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu. Hak asasi manusia bukan hanya untuk bisa memilih pemimpin langsung secara one person, one vote, one value, satu orang, satu suara, satu nilai. Tetapi juga untuk memilih dengan rasa aman, dengan jaminan kesehatan, dan juga keyakinan bahwa mereka tidak akan terpapar COVID-19. Nah, dengan demikian saya menyimpulkan pilkada tidak boleh melanggar HAM, jangan sampai pilkada diselenggarakan dengan membahayakan kesehatan, keselamatan petugas pemilih, peserta pemilihan. Dan yang kedua, menurut WHO,
COVID-19 itu tidak akan hilang 100% dari muka bumi. Aktivitas kita harus menyesuaikan dengan normal baru. Tapi harus ada waktu yang cukup dan daya dukung maksimal untuk menyiapkan penyelenggaraan pilkada yang selaras atau beradaptasi dengan normal baru tersebut. Nah, yang ketiga, harus dilakukan mitigasi resiko secara komprehensif oleh penyelenggara pemilu menyangkut pelaksanaan tahapan pilkada dan resiko penyebaran COVID-19 akibat menyelenggarakan tahapan pilkada itu. Mitigasi resiko ini sebagai basis menyusun protokol pelaksanaan pilkada yang kompatibel dengan protokol penanganan COVID. Dan mitigasi resiko itu harus holistik, tidak bisa buru-buru gitu. Seminggu sudah kelar langsung keluar mitigasi resikonya, saya tidak yakin. Karena mitigasi resiko juga harus melibatkan pakar, ahli, dan juga orang-orang yang punya kompetensi kepemiluan. Nah, kami berpandangan di Perludem 2020 itu mestinya semua elemen fokus menangani COVID-19. Sehingga ya upaya kita berdamai itu bisa kita realisasikan. Karena damai itu kan butuh waktu, butuh sumber daya, butuh disiplin, butuh kepemimpinan yang juga tegas gitu. Bukan kepemimpinan yang berubah-ubah kebijakan apalagi mencela-mencela. Nah, yang berikut pilkada bulan Desember menurut kami terlalu beresiko. Baik resiko bagi kesehatan para pihak, ini Pak Menkes sudah ngomong sendiri, maupun resiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada. Bila tak disikapi dengan serius, maka kalau pilkada tetap dipaksakan, bukan tidak mungkin dampaknya juga mempengaruhi menurunnya kepercayaan publik pada demokrasi. Nah, dengan demikian, apalagi pasca uji publik yang kemarin ya, bahwa Perpu itu kan gini, Fadli mengatakan pilkada ditunda karena COVID-19. Itu di pertimbangannya, di menimbangnya. Bahkan di penjelasan juga begitu. Dan hanya bisa ditunda kembali kalau COVID-nya, pandeminya, bencana non-alamnya belum berakhir. Dan kalau saya mendengar dari pakar yang punya otoritas, Menteri Kesehatan, lalu kemudian dari FKM Universitas Indonesia, pakar epidemiologi, ternyata kondisi berakhir itu bukan hanya berakhir di Desember, tetapi juga bagaimana memastikan tidak ada pandemi yang membahayakan di sebagian besar wilayah Indonesia ketika tahapan dimulai. Nah, oleh karena itu, situasi dan kondisi objektif, kalau saya berpandangan dan teman-teman di Perludem, kita itu tidak memungkinkan pemungutan suara di Desember, karena persiapannya bersentuhan dengan masa pandemi yang bisa membawa resiko kesehatan. Oleh karena itu, KPU menurut kami ya harusnya secara independen, mandiri, dan percaya diri gitu ya, sesuai kapasitas dan kompetensi yang ada padanya, harus berani membuat keputusan untuk menunda bila memang atas keyakinan dan kemandirian yang dimiliki oleh KPU, Desember 2020 tidak memadai untuk pelaksanaan pilkada. Kalau kita ini kan hanya bisa menyarankan pada KPU, karena KPU itu institusi mandiri. Tetapi kalau kondisi objektif semua pihak menyatakan tidak ada kemampuan untuk melanjutkan, maka mestinya juga KPU bisa mengikuti apa yang menjadi pandangan publik secara luas. Saya kira terima kasih begitu Fadli. Mohon maaf ini agak lama. Saya mohon masukan dari kawan-kawan. Terima kasih. Oke.